Shalom, kembali bertemu lagi dengan saya di dalam program Saat Teduh Sains Surabaya. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita, masuk ke dalam surat 1 Timotius pasal yang pertama. Bagi rekan-rekan Sainers yang ingin mendapatkan bahan renungan ini, bisa langsung mengunjungi sosial medianya Sains Surabaya di Instagram, yaitu di @shine_surabaya, atau di Facebook, yaitu Shine Surabaya. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan bagi kami. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami dalam perenungan firman ini Tuhan, sehingga firman ini menjadi kekuatan bagi kami, menuntun hidup kami, menjaga langkah kami ketika kami melangkah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu juga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat. Biarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bisa Tuhan sampaikan baik kepada kami melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tetap di Efesus, yang terambil dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Untuk itu saya ajak kita untuk buka Alkitab kita dalam surat 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, dan izinkan saya untuk membacakan bagi kita semua. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsyafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi yang tidak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Saudara, Timotius adalah seorang muda yang bertemu dengan Tuhan dalam pertobatannya ketika Rasul Paulus menjalankan perjalanan misinya ke Listra. Timotius dan ibunya akhirnya menjadi orang percaya dalam komunitas gereja mula-mula, dan akhirnya Timotius mengambil keputusan untuk mengikuti Rasul Paulus dalam perjalanan misinya, sehingga Timotius menjadi salah satu anak rohaninya Rasul Paulus yang dipercayakan melayani bersama-sama dengan Rasul Paulus dan juga dipercayakan pelayanan di Efesus khususnya. Nah, hari ini Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius, khususnya dalam proses dia sebagai seorang pemimpin di Efesus. Nah, kemungkinan besar masalah yang timbul di Efesus membuat Timotius menjadi sedikit goyah, menjadi kurang percaya diri dengan dirinya sendiri, sehingga akhirnya Rasul Paulus menuliskan surat ini kepadanya, tujuannya untuk mengingatkan dia, menguatkan dia, memberikan support kepada Timotius. Rupa-rupanya Rasul Paulus sebelum peristiwa ini terjadi di jemaat di Efesus 7 tahun sebelumnya, dalam kisah para rasul, Rasul Paulus mengatakan bahwa nanti akan ada guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang berusaha untuk memutar balikan pengajaran tentang amanat Kristus. Nah, kini
Karena hal itu sudah terjadi, Paulus menasihati Timotius untuk menghadapinya dengan tegas. Dan pemimpin muda ini tidak boleh berkompromi. Timotius tidak boleh berkompromi dengan ajaran palsu yang mencemarkan Taurat dan Injil. Dengan setia, Timotius harus memperjuangkan perjuangan yang baik terhadap mereka dengan memberitakan iman yang asli yang sebagaimana diajarkan Kristus dan para rasul. Paulus mendesak supaya Timotius tetap tinggal di Efesus. Dia mendorong supaya Timotius bekerja dengan teguh untuk mengajarkan ajaran yang sehat, menegur mereka yang keliru, menegur mereka yang mengajarkan pengajaran-pengajaran sesat. Tugas Timotius memerintahkan mereka yang memberikan pengajaran yang lain ini untuk kembali kepada jalan yang benar dan mengajarkan firman Tuhan yang benar, yaitu Injil Kristus. Nah, apa yang bisa kita renungkan dari Timotius? Seorang anak muda yang diberikan kepercayaan yang begitu berat. Tapi tahukah saudara bahwa melihat masa mudanya Timotius, kita bisa merenungkan bagaimana masa mudanya kita. Timotius sebagai orang muda bertemu dengan Tuhan, bertobat, berjalan dalam panggilan Tuhan, dan dipercayakan hal-hal besar di dalam pelayanan kepada Tuhan. Artinya Tuhan dapat memakai siapa saja. Tuhan tidak memandang usia, tidak memandang latar belakang, tidak memandang apa yang kita punya. Tapi ketika kita memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, maka kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar, pekerjaan-pekerjaan yang besar yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, melihat dari apa yang terjadi di dalam dirinya Timotius, ini saya mau katakan satu hal. Jangan sia-siakan masa muda saudara. Masa muda adalah masa yang penuh dengan semangat. Masa muda adalah masa yang berapi-api. Dan coba Anda bayangkan, semangat yang berapi-api itu kita berikan kepada Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan akan begitu besar melingkupi kita dalam setiap aspek pekerjaan dan pelayanan kita. Tapi kita akan menghadapi banyak persoalan dan tantangan. Bagi kita yang sudah bertemu dengan Kristus, jangan tinggalkan panggilan pelayanan kita. Kita bisa merenungkan dari apa yang terjadi dalam diri Timotius. Merenungkan 1 Timotius pasal yang pertama ini, saya menemukan satu hal. Kita harus tetap di dalam tracknya, di dalam jalurnya panggilan kita. Paulus menekankan supaya Timotius tetap tinggal di Efesus. Jangan pergi dari Efesus. Sebab orang-orang di Efesus memerlukannya. Kita pun saat ini ketika kita dipercayakan pelayanan apapun itu, setialah dalam pekerjaan itu. Setialah dalam pelayanan itu. Sebab kita bukan mengejar mahkota dunia. Kita tidak mengejar pujian dari manusia. Tapi kita sementara mengejar mahkota abadi. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk beroleh suatu mahkota yang abadi. Tantangan mungkin banyak. Tantangan pasti akan kita hadapi. Tapi jangan pernah tinggalkan jalur itu. Jangan pernah tinggalkan pelayanan yang kita punya. Tetap tinggal pada jalur itu. Tetap tinggal pada track itu. Sebab kita harus menyelesaikan pertandingan itu sampai akhir. Kemudian hal berikutnya yang saya dapatkan adalah jangan menyerah dan tawar hati. Saudaraku, kegagalan adalah kegagalan ketika kegagalan itu tidak dilanjutkan kembali dengan suatu usaha yang lebih besar lagi. Artinya sudah selesai. Gagal itu berarti selesai. Tetapi kegagalan tidak dapat disebut sebagai sebuah kegagalan adalah ketika kita gagal, tapi kita kembali bangkit untuk mencoba lagi, dan akhirnya kita bisa berhasil. Mari kita lihat. Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, kekuatan kita bukan dari diri kita. Kemarin kita sudah merenungkan itu. Kekuatan kita datang dari Tuhan.
Kita yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Artinya jangan tawar hati. Ketika kita gagal, ketika kita jatuh, ketika kita mulai merasa capek, letih, merasa tidak percaya diri dengan panggilan dan pelayanan yang kita emban saat ini, masalah timbul di mana-mana, clash dengan sesama, clash dengan pemimpin, clash dengan rekan sepelayanan. Saudaraku, jangan tawar hati. Ketika engkau tawar hati, engkau menyerah, disitulah kegagalan. Kemudian yang ketiga adalah tetap dekat dengan Tuhan. Sama seperti tadi dikatakan dalam Yesaya pasal 40 tadi, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Pemazmur juga mengatakan demikian. Di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Pertolongan kita itu datang dari Tuhan. Artinya, setelah kita fokus pada track kita, stay on the track. Tetap pada jalur di mana kita melayani sekarang, panggilan kita saat ini. Kemudian banyak masalah, banyak tantangan. Jangan menyerah, jangan tawar hati. Kemudian mari dekatkan dirimu dengan Tuhan, karena Dialah sumber pertolongan kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan pemikiran Tuhan, perasaan Tuhan. Sama seperti apa yang terjadi pada Timotius. Paulus menasihatkan dia tetap tinggal di Efesus. Kemudian ajarlah pengajaran tentang Injil Kristus di sana. Dekat dengan Tuhan memberikan kita pemahaman baru dalam kehidupan kita. Saudara, terkadang memang Tuhan izinkan, memang kita melayani Tuhan, Tuhan menempatkan kita dalam situasi-situasi yang sulit. Tetapi kita harus pahami bahwa keinginannya adalah untuk kita tetap di sana untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Dan Dia mau untuk kita hidup di dalamnya. Ketika kita sampai pada titik itu, Dia akan memperlengkapi kita, sehingga kita mampu untuk melewatinya. Kemudian bagi saudara yang seorang pemimpin, belajarlah sama seperti Rasul Paulus. Ketika Timotius merasa lemah, ada Paulus di sana yang dapat memberikan nasihat, memberikan dukungan, memberikan support kepadanya, sehingga dia tetap kuat di dalam panggilan dan pelayanannya. Kita bisa belajar untuk melihat mereka yang kecil hati, merasa dingin, merasa ingin menyerah, untuk tetap tinggal di mana tempat di mana Allah telah panggil mereka untuk melayani. Mereka mau pergi meninggalkannya. Jadilah sama seperti Rasul Paulus yang menasihati mereka untuk tetap tinggal di situ, karena Tuhan punya tujuan bagi mereka. Untuk itu, marilah kita memiliki sikap setia kepada pelayanan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus setia, sebab apa? Karena kalau kita tidak setia dalam hal itu, banyak penyesat-penyesat yang akan nanti menyesatkan kawanan domba yang telah Tuhan percayakan bagi kita untuk kita gembalakan. Ingat, stay on the track. Jangan menyerah dan tawar hati. Terus dekatkan dirimu dengan Tuhan. Mari kita sampai dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu melimpah bagi kami. Hari ini kami belajar melalui Timotius Tuhan. Biarkan kami yang masuk dalam panggilan surgawi dan masuk dalam gelanggang pertandingan ini Tuhan. Ajar kami untuk kami mengetahui bahwa kami bukan mengejar mahkota dunia yang fana Tuhan, tapi kami mengejar mahkota abadi Tuhan. Mungkin kami banyak tantangan, banyak persoalan, banyak godaan, tapi ajar kami untuk sama seperti Timotius Tuhan, untuk tetap tinggal pada panggilan Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak tawar hati dan tidak menyerah Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kami tahu
Setiap kami yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru yang akan terbang sama seperti Raja Wali yang mengepak-ngepakkan sayapnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mau berdoa bagi setiap kami yang masuk dalam aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, komunitas kami, keluarga kami, Tuhan memberkati. Dan kami yang bekerja di rumah, Tuhan juga memberkati kami, memberikan hikmat bagi kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk kami bisa melewati ini. Dan kami berdoa, biarkan Tuhan bekerja melalui para pemimpin, presiden, wakil presiden, dan menteri dan jajarannya untuk menanggulangi COVID-19 ini Tuhan, sehingga bisa cepat selesai dan kami bisa kembali melakukan aktivitas sebagaimana mestinya sebagai umat Tuhan yang berkumpul memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.